Recording. Ya, sip. Lagi recording ya? Oh ya bener, recording. Oke, saya ulangi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, siang menjelang siang inilah kita akan, ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan teknik napas ya, ini pengetahuan dasar aja, tapi nanti saya selipkan di belakang itu ada sedikit pemahaman hubungan antara stres sama respon pernapasan gitu. Kita lihat agendanya, kita kenalan apa itu stres, dan kita kenalan dengan jalur HPA, hipotalamus pituitari adrenal. Kemudian kita kenalan konsep stres dan keyakinan, stres dan perubahan mindset. Kemudian apa itu stres berpikir positif dan imunitas? Ini benar nggak kalau orang berpikir positif kemudian imunitasnya akan naik gitu? Apakah selalu begitu? Nah, nanti kita akan lihat beberapa risetnya. Kemudian kita akan lihat hubungan antara stres dan menolong orang, helping people. Lalu hormon stres, dan terakhir stres dan respon pernapasan. Kita mulai dari awal ya. Jadi biasanya yang sering jadi pertanyaan adalah, bener nggak sih stres itu bikin sakit begitu? Bener nggak sih stres itu bikin penyakit? Bener nggak sih stres itu jadi musuh begitu? Bener nggak? Pertanyaan kan begitu. Karena selama ini kan kita selalu diminta untuk menjauhi stres supaya kita tidak boleh bersentuhan dengan stres karena stres bikin sakit, bikin musuh, jadi penyakit dan sebagainya. Bener nggak? Pertanyaannya begitu. Kita akan bahas sekarang. Kita kenalan stres menurut definisi fisiologis. Definisi fisiologis. Stres itu kalau dari definisi fisiologisnya adalah ancaman terhadap keadaan homeostatis. Ancaman terhadap keadaan homeostatis. Homeostatis itu berarti tubuh yang balance ya, yang seimbang. Artinya semua baik-baik aja. Lalu kondisi yang baik-baik itu terancam. Kondisi yang baik-baik itu terancam. Jadi definisinya seperti itu. Ancamannya berasal dari mana? Dari kekuatan negatif intrinsik atau ekstrinsik. Disebut dengan stresor. Artinya ada ancaman dari dalam, ada ancaman dari luar. Maksudnya itu. Jelas sampai sini ya. Oke. Kemudian ketika ancaman itu terjadi, tubuh tentu harus merespon. Maka ancaman itu atau stresor itu akan dilawan oleh unit-unit tubuh kita untuk membentuk kondisi yang disebut dengan respon adaptif fisiologis. Gitu. Jadi kalau apapun yang terjadi pada ancaman terhadap kondisi keseimbangan dalam badan kita ini, baik intrinsik maupun ekstrinsik, akan dilawan oleh unit-unit tubuh sehingga membentuk kondisi respon adaptif fisiologis. Tujuannya apa? Jelas, mempertahankan atau membangun kembali keseimbangan tubuh yang optimal. Kemudian respon stres adaptif ini ada dua kategori, yaitu behavior dan fisik, sikap mental gitu, kemudian physical. Nah, tergantung pada sistem neuroendokrin. Berarti kalau neuroendokrin artinya neuro, syaraf, dan endokrin, kelenjar. Ini saling berhubungan. Makanya kenapa saya sering singgung mengenai syaraf gitu. Karena syaraf dan kelenjar ini hubungannya erat sekali. Sel serta sistem stres. Apa itu sistem stres? Sistem stres itu terdiri jalur HPA, nanti saya akan jelaskan apa itu, dan sistem syaraf otonom. Jadi lagi-lagi ketemu dengan sistem syaraf otonom. Tuh. Jadi tidak akan bisa lepas lah dari sistem syaraf otonom. Kenapa? Karena itu kan master system. Nah, karena master system pasti jelas dia berhubungan dengan semua yang ada dalam badan kita. Begitu. Oke, jadi saya definisikan ulang ya. Jadi ancaman terhadap keseimbangan di dalam diri kita sampai ke level terkecil ya, yang disebabkan oleh kekuatan negatif dari dalam atau dari luar. Ada stresornya. Kemudian jika itu terjadi, maka unit-unit tubuh ini akan melawan untuk membentuk respon adaptif. Jadi diadaptasikan ulang, gitu. Diadaptasikan ulang. Tujuannya mempertahankan dan membangun kembali keseimbangan tubuh yang optimal. Itu target utamanya. Optimalisasi. Respon stres adaptif ini ada dua kategori, yakni behavior dan physical. Nanti
semua kondisi stres ini nanti dia akan ada dalam sebuah sistem disebut dengan sistem stres. Jalurnya ada 3, hipotalamik, pituitari, adrenal. Kita akan lihat itu apa. Oke, stres itu kan jenisnya macam-macam ya. Jadi ancaman terhadap tubuh kita sampai level yang terkecilnya itu dari mulai struktural, digestive, social, environment, seperti yang pernah saya katakan kemarin, kalau kita bikin sebuah postingan di YouTube atau di sosial media, kemudian like-nya sedikit, lalu kita merasa sedih, itu sudah stres. Itu problem berarti. Kemudian stres struktural contohnya misalnya skoliosis, lordosis, secara postur tidak baik. Stres fisikal jelas, kita olahraga, ini stres fisikal. Dan lain sebagainya. Jadi semua aspek-aspek ini, baik secara behavior maupun fisikal, ini akan membentuk respon adaptif jika dia berhasil menjadi dianggap sebuah ancaman bagi keseimbangan tubuh. Nah, jalur HPA atau hipotalamus pituitary adrenal itu apa? Jadi mulai dari hipotalamus, jadi ada di tengah otak kita di dalam. Jadi ketika stres itu terjadi ya, intrinsik maupun ekstrinsik, maka kemudian dia akan direspon oleh hipotalamus. Lalu hipotalamus akan mengeluarkan hormon, makanya disebut dengan neuroendokrin, kelenjar endokrin, namanya CRH atau corticotropic release hormone. Lalu kemudian hormon ini akan diberikan kepada pituitari, makanya disebut dengan hipotalamus, pituitari. Lalu kemudian muncul hormon ACTH, adrenocorticotropic hormone. Baru kemudian dia akan kirim sinyal ke kelenjar adrenal. Makanya ada 3 jalur, HPA, hipotalamus, pituitari, adrenal. Nah, kelenjar adrenal adanya di mana? Lihat gambarnya di sini. Adanya di atas ginjal. Nempel di atas ginjal situ. Baru kemudian si adrenal ini akan melepaskan hormon yang disebut dengan glucocorticoids. Nah, hormon inilah nanti yang dipakai untuk melakukan perubahan sebagai adjustment, penyesuaian terhadap stres yang terjadi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Jika kondisi ini, kondisi ada 2 ya, ada akut, ada kronis. Jika kondisinya akut, kita sebut saja sebagai intermittent ya. Itu berarti terjadi dalam waktu singkat, maka tubuh adjustment, tubuh adjustment, tubuh adjustment. Jika kondisinya kronis, berarti terjadinya dalam jangka waktu lama, berarti prolong stres. Itu yang harus dipahami. Jadi olahraga itu intermittent stresnya, akut istilahnya begitu. Olah napas juga begitu, orang puasa juga begitu, sama. Kemudian kalau misalkan dia sampai prolong, katakanlah begitu, sampai kronis ya, stresnya terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama begitu, dia akan mengubah juga kondisi behavioral response, ada istilahnya dari mental ya jatuhnya. Nah, kita lihat di sini. Jika kondisi ini tidak bisa dipertahankan dengan baik, maka semua aspek-aspek ini akan terpengaruh. Nah, ini nanti saya jelaskan secara tersendiri di pembahasan mengenai vitamin C dan imunitas nantinya. Kita cukup pahami aja bahwa jalur ini adalah jalur yang terpengaruh terhadap kondisi stres yang dialami oleh seseorang akibat terancamnya keseimbangan di tubuhnya karena faktor intrinsik maupun ekstrinsik, sehingga tubuhnya harus berusaha untuk membentuk ulang keseimbangan, membentuk ulang respon adaptif terhadap stresor itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan lihat hubungan antara stres dan keyakinan. Ini garis besarnya dulu yang tadi awal. Jadi saya review ulang. Jadi stres adalah definisinya merupakan ancaman terhadap kondisi homeostatis dalam tubuh sampai level terkecilnya yang diakibatkan oleh kekuatan negatif dari luar maupun dari dalam. Kemudian dia akan menghasilkan respon adaptif. Jadi seluruh unit-unit tubuh ini akan bereaksi untuk dalam tanda kutip membela diri. Jadi tubuh kita diberikan sistem pertahanan untuk
menahan semua kondisi-kondisi intrinsik maupun ekstrinsik yang bersifat negatif yang berusaha mengubah atau mengancam homeostatis di badan kita. Baru kemudian si tubuh ini akan berada dalam dua kondisi stres, apakah akut atau kronis. Akut tuh istilahnya intermittent ya, sementara. Kalau kronis itu berarti terjadi dalam jangka waktu panjang. Sistem stres yang bekerja dalam tubuh manusia disebut dengan jalur HPA, hipotalamus, pituitari, adrenal. Jadi ketika seorang stres, maka hipotalamusnya bereaksi, maka dia akan mengeluarkan hormon CRH, corticotropical release hormone, kemudian dia akan respon juga ke kelenjar pituitari, lalu dia akan rilis juga adrenocorticotropic hormone, baru kemudian dia akan kirim sinyal ke kelenjar adrenal untuk mengeluarkan glukokortikoid hormon yang biasa kita sebut dengan kortisol. Kira-kira begitu. Ini urutannya. Oke, sampai situ kita stop dulu. Sekarang kita akan lihat secara psikologis hubungan antara stres dan keyakinan. Ada studi di luar sana di Amerika terhadap 30.000 orang dewasa selama 8 tahun. Studinya agak lama ya. Selama 8 tahun. Artinya kurang lebih sekitar 240.000 orang ya. Ini banyak sekali. Studinya menanyakan 3 hal berikut ini. Apakah Bapak Ibu stres dalam kadar yang menengah sedikit atau rendah begitu selama setahun terakhir kemarin? Dijawab ya atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak Ibu meyakini bahwa stresnya bikin mati, bikin sakit gitu. Nah, dia harus jawab ya dan tidak. Kira-kira kurang lebih pertanyaannya begitu. Lalu kemudian di data ini dibandingkan dengan data kematian, indeks kematian ya di wilayah responden itu. Hasilnya mereka yang mengalami stres yang tinggi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan risiko kematian sebesar 43%. Jadi yang stresnya tinggi, 43% mati. Tapi ada tapinya. Hal itu terjadi pada mereka yang percaya. Jadi di si responden itu menjawab iya. Bapak Ibu stres? Iya. Apakah stresnya bikin mati? Iya. Mati beneran. Begitu. Jadi ini menurut studi di sini ya, menurut studi ya. Ini ada hubungan antara stres dan belief. Jadi kalau kita stres, lalu kita meyakini stresnya bikin sakit dan meyakini stresnya bikin mati, menurut jurnal ini, menurut statistik ini, 43%-nya mati, tetapi mereka yang menjawab iya, yang menjawab enggak masih hidup, begitu. Kayak ingat baik-baik ya, stres dan belief. Lanjut. Kita ngeliat hubungan antara stres dan perubahan mindset. Sebentar, ada yang masuk. Oke. Kita lihat studi lain, studi di Harvard University. Ini cukup menarik studinya ya. Jadi peserta diminta melakukan semacam stressful public speaking task. Jadi gampangnya begini, suruh berdiri depan, suruh ngomong sesuatu, lalu di depannya ada tim penguji, begitu. Yang tim pengujinya ini memiliki gesture yang killer. Jadi misalnya begini, melotot matanya, begitu kira-kira lah. Sehingga orang depan grogi dan takut. Gitu. Jadi bikin stres di depan. Jadi kayak saya misalnya suruh cerita mengenai mesin mobil misalnya, saya nggak ngerti. Lalu saya akan ditanya ini fungsinya kabel ini bagaimana, fungsinya bagaimana. Kira-kira begitulah gambarannya. Tapi dikasih tahu dulu pesertanya, kalau saat dia lagi stres di depan, itu dipandang sebagai sesuatu yang positif. Misalnya, jantung berdetak cepat, berarti dia ngomong aja sama dirinya, oke, I'm ready to action. Saya siap untuk melakukan aksi. Kemudian jika pesertanya bernapas dengan cepat, berarti ya let's say anggap saja otak kita sedang ditransfer oksigen lebih banyak gitu. Jadi semua yang dihadapi di kondisi stres si peserta ini, dia mesti kondisikan sebagai sesuatu yang enjoy. Kira-kira begitu. Paham maksudnya? Oke.
Jadi nggak dibikin makin, aduh, kenapa ini gemeter dan sebagainya. Jadi kalau dia berkeringat, oke, berarti memang badan saya menghangat, berarti saya sedang siap, saya bisa melawan dingin, kira-kira begitu. Kemudian, semua peserta diminta untuk memandang bahwa kondisi stres itu akan meningkatkan kemampuan penampilan mereka. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi setelah mereka sudah dikondisikan seperti ini, kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah kondisi umum pada saat jantung kita stres ya, kondisi umum nih. Detak jantungnya lebih cepat, pembuluh darahnya menyempit atau vasokonstriksi. Kemudian, nah kira-kira seperti ini. Kemudian, ketika kondisi jantung kita saat stres dipandang dan dihadapi sebagai sebuah kondisi yang menyenangkan dan menyehatkan. Gitu. Stres tapi kita enjoy. Hasilnya adalah detak jantungnya lebih cepat, pembuluh darahnya melebar. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya perubahan pada cara pandang, oke, perubahan pada cara pandang, pada mindset kita ini, itu bisa mengubah kondisi metabolisme, kondisi biologis di badan kita. Oke, jadi saya ulang lagi, saya review lah. Jadi studinya ini ada semacam stressful public speaking test, orang disuruh maju, suruh ngomong, lalu ada jurinya killer dan sebagainya. Tapi si orang ini, respondennya dikasih tahu kalau dia di depan, kemudian dia sedang berkeringat atau dan sebagainya, udah kondisikan aja everything is positive. Semua tubuhnya siap untuk menghadapi kondisi stres itu. Lalu dipasangin alat, lalu diukur perubahan-perubahannya. Cardiac outputnya diukur, detak jantung segala macam itu diukur. Hasilnya berubah secara drastis. Yang normalnya orang stres tentang jantungnya cepat, pembuluh darahnya menyempit. Kemudian setelah dia pandang sebagai sesuatu yang positif, detak jantungnya cepat, tapi pembuluh darahnya melebar. Ini risetnya bilang begitu. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya ada orang stres ya, detak jantungnya cepat, berarti otomatis BPM-nya naik ya, berarti pasokan darah lebih cepat. Kemudian pembuluh darahnya menyempit. Nah itu kalau misalkan dia nggak punya resiko terhadap hipertensi, dia nggak punya resiko terhadap misalnya penumpukan lemak, begitu. Ya, ya berarti ya dia mungkin hanya mengalami pembuluh darah yang menyempit aja. Tapi kalau misalnya orang itu beresiko, maka kita bisa bayangkan pembuluh darahnya menyempit dan di situ ada plak, ya kan? Ada sumbatan, ada kekakuan pembuluh darah dan sebagainya, maka resikonya makin besar. Nah, makanya selalu saya tekankan mengenai faktor resiko ini. Hati-hati. Oke, jadi melalui studi ini kita bisa melihat ada hubungan antara stres dan perubahan mindset. Oke, perubahan mindset secara positif. Nah, pertanyaannya begini. Berarti asal kita berpikir positif aja, baik dong di badan, ini tidak selalu. Oke, jadi saya bilang ini tidak selalu. Misalnya, ada hubungan antara stres, berpikir positif, dan imunitas. Ini studinya bilang begitu. Hubungan positif antara berpikir positif dan kekebalan tubuh tergantung karakteristik sumber stres yang dihadapi. Oke, sekali lagi ini bergantung karakteristik sumber stres yang dihadapi peserta itu. Maksudnya apa? Kita lihat. Ketika menghadapi ancaman yang ringan, yang sifatnya langsung, singkat, mudah dikontrol, maka optimisme ini memang akan memberikan efek positif pada imunitas. Tuh, ya pada perubahan-perubahan seperti tadi ya. Kayak contoh misalnya stressful public speaking task tadi. Oke, ini kan ancamannya langsung, singkat, mudah dikontrol. Jadi kalau ancamannya ringan seperti tadi, langsung, singkat, mudah dikontrol, maka begitu kita positive thinking, kekebalan selulernya bereaksi, imunitasnya. Tapi apabila yang dihadapi adalah ancaman yang lebih serius, kompleks, persisten, dan tidak bisa dikontrol, yang terjadi justru sebaliknya. Ini menurut risetnya begitu ya. Anda bisa lihat di bawah itu, nanti saya akan share PowerPoint-nya. Misalnya kayak
pandemi sekarang, corona misalnya begitu, itu kan ancamannya lebih serius ya. Ini ancamannya kan berbeda dengan tadi sekedar kita maju ke depan, kemudian kita disuruh ceramah atau disuruh ngomong sesuatu yang kita tidak mengerti lalu diancam dengan juri-juri yang sifatnya sementara ya. Ini kalau ancamannya lebih serius, maka justru bisa melemahkan imunitas. Tuh, jadi mesti hati-hati nih. Mengapa ini bisa terjadi? Dalam situasi sulit di mana ancamannya lebih serius ini, optimisme justru menunjukkan motivasi untuk mengambil tindakan mengakhiri atau menghindari sumber stres. Itu. Akibatnya apa? Kemampuan sistem kekebalan tubuh justru menurun, bukan meningkat. Jadi istilahnya begini, ada semacam overconfident. Ada semacam overconfident. Sehingga justru malah kita jadi nggak aware. Justru kita nggak aware. Contoh, saya ambil sampel ya. Ada penelitian mengenai resiko di pandemi COVID-19 ini jurnalnya di Washington di Amerika sana ya, di Amerika. Studi ini melibatkan 1.591 responden dilakukan oleh para peneliti dari California Institute of Technology dan University College of London. Dia bilang, responden yang merasa dirinya sangat mungkin tertular atau menularkan COVID-19 menunjukkan kecenderungan lebih besar dalam melakukan tindakan pencegahan. Seperti misalnya cuci tangan lebih sering, menjaga jarak fisik, wearing masker, kemudian makan yang bergizi dan sebagainya, tidur cukup, physical contact dan sebagainya. Jadi mereka yang merasa dirinya sangat mungkin, artinya kalau sangat mungkin itu faktor risiko menurut WHO itu kan kardiovaskular, kemudian diabetes, kemudian hipertensi, kemudian respiratory problem seperti ARDS, acute respiratory distress syndrome, cancer, itu menurut WHO 5 besar itu ya. Jadi mereka yang merasa dirinya di parameter 5 ini, dari 5 parameter tadi, kardiovaskularnya bermasalah, Anda berisiko jantung, atau Anda sudah pernah pasang ring, atau misalnya jantung Anda lemah, atau Anda katakanlah mengalami semacam aritmia, dan sejenis itu. Kemudian mereka yang diabetes, berarti kalau gula darah puasanya di atas yang dipersyaratkan. Kemudian mereka yang hipertensi, ya kan, sama yang ada problem sama paru-paru, mungkin sedang TBC atau sedang asma dan sejenis itu, mereka yang merasa diri sangat mungkin tertular akibat faktor resiko yang tinggi, itu menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindakan pencegahan, termasuk mereka yang merasa dirinya juga powerful, sehat dan kuat. Artinya dia aware bahwa mungkin saja dia kuat, tapi dia bisa menularkan. Tuh, justru dia lebih punya kecenderungan untuk lebih besar dalam melakukan tindakan pencegahan, lebih aware. Kita akan lihat. Jadi di dalam studi ini itu disebutkan bahwa ada perbedaan yang jelas ketika responden diminta menerka risiko. Umumnya orang Amerika terhadap yang tertular COVID-19. Secara umum, mereka yang mengira resikonya tertular lebih rendah daripada orang Amerika pada umumnya menunjukkan indikasi adanya bias optimisme. Itu tadi yang saya bilang overconfident, kemudian bias optimisme. Sehingga dia jadi kurang aware. Karena kurang aware ini maka imunitas dia jadi secara fisiologis imunitasnya jadi lebih turun dibandingkan kondisi tadi. Kondisi yang public stress speaking test tadi. Oke. Jadi di sini kita mesti harus hati-hati dan bijaksana dalam menempatkan pikiran kita terhadap sebuah kondisi stressful situation. Apakah itu kondisinya intermittent, prolong, atau yang sifatnya langsung bisa dihadapi segera, atau yang sifatnya mengancam pandemi secara menyeluruh dan sulit untuk dihadapi. Ini mesti harus hati-hati. Oke, itu. Lanjut ya. Paham sampai sini ya. Nanti ada sesi tanya jawab.
kita akan lihat hubungan antara stres dan menolong orang. Jadi ada studi di Universitas Buffalo, itu terhadap kurang lebih sekitar 1.000 orang dewasa. Pertanyaannya adalah seberapa besar stres yang dialami pada tahun terakhir. Kemudian, berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain. Misalnya di komunitas, saudara, teman, tetangga, lewat bantuan tenaga, bantuan waktu, pikiran, tenaga, termasuk biaya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Jadi seberapa besar stresnya, lalu seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membantu orang lain. Kemudian seperti biasa, datanya dibandingkan dengan data kematian selama 5 tahun di wilayah responden. Hasilnya, ini menarik. Mereka yang mengalami stres berat oleh karena masalah apapun ya, keuangan, masalah keluarga, atau masalah lain, pekerjaan, misalnya bangkrut dan sebagainya, kerugian dalam finansial, pecat, atau dan sebagainya, kira-kira begitulah, memiliki peningkatan risiko kematian hingga 30%. Gitu. Jadi mereka yang stres berat pada masalah ini, mereka punya risiko kematian hingga 30%. Tapi, lagi-lagi ada tapinya. Hal itu tidak berlaku bagi semua responden. Ini poin pentingnya. Mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lain lebih banyak menunjukkan statistik penurunan stres yang signifikan. Sehingga menurunkan drastis angka kematian hingga 0. Tuh, keren kan? Jadi artinya apa? Iya, stres, mungkin karena masalah keuangan, keluarga, dan sebagainya. Tapi dia juga meluangkan waktu cukup banyak untuk membantu orang lain, helping people. Nah, jadi mereka yang meluangkan waktu dengan membantu orang lain akan lebih bertahan. Istilahnya bahasa gampangnya begini, nggak mati-mati. Kira-kira begitu tuh. Makanya nyaris di semua jenis penyakit yang levelnya mungkin stadium sudah berat ya, stadium 4, itu ada komunitasnya. Misalnya kalau kanker itu kan ada pink, ada lavender. Karena bisa bergabung di sana, yang orang-orang di dalamnya itu saling menyemangati satu sama lain. Saling menolong, saling membantu. Misalnya seperti di Makassar, ada komunitas LGK untuk leukemia. Itu kan obatnya agak susah, menurut yang pernah saya lihat sendiri. Lalu kemudian orang-orang yang obatnya masih berlebih itu, dia berikan ke orang lain. Nanti jika ada datang lagi obat yang baru dibagi-bagi lagi, begitu diatur supaya semua akhirnya jadi dapat. Nah, ini sebenarnya penelitian ini membuktikan bahwa sedekah itu menolak bala, ya kan? Sedekah itu memperpanjang usia. Selama kan kita cuma tahu dalilnya kan, tapi kita nggak tahu penelitian ilmiahnya kan begitu. Nah, ini penelitiannya ini. Ini penelitiannya. Jadi penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun kita sedang kesusahan, sedang stres berat, sedang sakit, apapun jenisnya, jangan berhenti menolong orang. Luangkan waktu lebih banyak untuk menolong orang dengan pikirannya, tenaganya, atau biayanya. Apa aja yang kita mampu. Ya kalau menolong orang dalam waktu dalam kondisi berlapang sih gampang lah. Semua bisa. Tapi kalau menolong orang dalam kondisi sempit, itu tidak semua orang bisa. Oke. Jadi artinya apa? Banyak membantu orang lain dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap stres, memperpanjang usia. Kira-kira begitu tuh gambarannya tuh. Oke, paham sampai sini ya. Jadi pertama tadi hubungan antara stres dan belief, keyakinan. Yang kedua hubungan antara stres dan mindset, perubahan mindset. Stres dan berpikir positif secara rasional. Yang keempat, stres dan helping people. Ini mesti tertanam. Jadi barangkali ini saya pernah lakukan ini sama beberapa pasien saya. Barangkali begini, ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, lama. Misalnya dia mempercayai jurnal ini misalnya, ya helping people aja. Semakin banyak dia helping people, menolong orang, maka mudah-mudahan diperpanjang atau
disembuhkan. Kira-kira begitu. Jadi kebaikannya banyak. Oke, sudah sampai sini ya. Jadi kita lanjut. Sekarang kita lihat hormon stres. Slide-nya sedikit lagi. Hormon stres ada dua kategori. Yang pertama, hormon stres yang bersifat individual. Yang kedua, hormon stres yang bersifat sosial. Apa itu hormon stres yang bersifat individual? Epinefrin namanya atau adrenalin, norepinefrin atau noradrenalin, dan kortisol. Jadi ketika jalur HPA tadi, hipotalamus pituitari adrenal, dia akan create hormon stres ini. Maksudnya individual adalah jika hormon itu keluar di tubuh seseorang, maka dia akan mempengaruhi orang itu saja. Jadi maksudnya itu, jika hormon itu keluar di tubuh seseorang, maka dia akan mempengaruhi hormon di badan orang itu saja. Lalu ada hormon stres yang bersifat sosial, namanya oksitosin. Oksitosin. Nah, oksitosin ini selain dia bersifat sosial, juga dia bersifat individual. Jadi dualisme, ada dua wajah nih. Jadi oksitosin punya dua wajah. Wajah individual, wajah sosial. Jadi artinya ketika oksitosin itu keluar di tubuh seseorang, maka dia mempengaruhi diri orang itu sekaligus dia bisa mempengaruhi orang lain. Keren kan? Nah, kita akan bahas dikit-dikit. Kita lihat hormon stres aspek individual, yaitu epinefrin atau adrenalin, norepinefrin, dan kortisol. Lihat fungsinya. Oke. Jadi adrenalin itu fungsinya luar biasa. Norepinefrin juga fungsinya luar biasa. Jadi, semua hormon stres ini sebenarnya pada dasarnya itu sebagai protection, sebagai perlindungan. Karena apa? Kan ada kondisi stressful situation tadi kan. Ada kondisi stres yang berusaha untuk mengancam homeostatis, ya, mengancam homeostatis. Kemudian sesegera itu unit-unit tubuh segera merespon. Nah, salah satunya adalah stres hormon ini. Jadi ketika kortisol misalnya keluar, maka dia akan bersifat sebagai anti-inflamatori. Maka misalnya kita melihat ada orang stres lalu ditusuk tangannya, dia tidak sakit. Kenapa? Karena sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini, saking dia stressful situation kan, maka dia disayat-sayat, dia apa segala macam, tusuk, dia merasa sakit. Kenapa? Karena membanjirnya kortisol dalam jumlah besar luar biasa itu bersifat anti-inflamatori. Nah, di sini anti-inflamatori. Nah, luar biasa ya. Tuh. Seketika hormon stresnya keluar, tubuh segera adjustment. Menyesuaikan. Secepat itu. Again, ada dua kondisi, akut dan kronis, intermittent atau prolong. Pilihannya begitu. Ketika stres ini keluar, hormon stres yang tiga ini keluar, maka sistem imun kita akan di shutdown sementara. Ibaratnya begini, oh lagi stres ya? Iya, ya udah, lu sistem imun lu diem aja. Biar ini tugas gue sekarang. Kira-kira begitu tuh. Ini bahasa sederhananya, nggak persis sama, tapi kira-kira begitu logika sederhananya. Ini keluar, gue aja yang handle. Udah lu diem aja. Kira-kira begitu tuh. Oke. Ya termasuk ini kayak mengontrol keseimbangan air. Kortisol tinggi, keseimbangan air diatur ulang. Kemudian kita lihat hormon stres yang bersifat individual dan sosial. Oksitosin, disebut dengan hormon cinta. Aspek individual, aspek sosial. Kapan dia berasa ada? Ketika nomor 6, poin nomor 6 ini. Dia dikendalikan oleh mekanisme feedback positif. Tadi, stres dan positif thinking. Stres dan positif mindset. Ya kan? Stres dan berpikir positif. Secara fungsi sosial ya memang kan sejarahnya oksitosin ini dari seorang ibu. Yang ketika dia melahirkan bayi, kemudian bayi ini kan dia jam tidurnya kan acak. Ya kan? Dia jam berapa saja bisa bangun, misalkan dari jam 12 sampai jam 5 subuh juga dia masih bisa bangun. Sehingga jam tidur ibunya pun akan kacau. Tetapi kita tidak pernah menjumpai, ya, kita tidak pernah menjumpai ada ibu yang sedang misalnya menyusui, kemudian dia pilek,
demam misalnya begitu, atau sakit lah, jarang. Ya, mungkin ada, tapi secara persentase kecil sekali. Kenapa? Karena oksitosin inilah yang keluar dari tubuh orang itu akibat rasa sayang dan cintanya kepada si anak itu, sejarahnya begitu. Sehingga kita bisa simpulkan sementara bahwa apabila hormon stres individual ini muncul di badan kita, adrenalin, kortisol, noradrenalin, sehingga mengakibat mekanisme fight or flight. Apa itu fight or flight? Mekanisme yang disebabkan oleh saraf simpatik ya, saraf otonom lagi ya. Apabila muncul oksitosin, maka dia akan menegasikan fungsi ini. Keren kan? Tuh, ibaratnya begini. Stres muncul, lalu 3 hormon ini keluar, adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Kemudian dia akan men-shutdown imunitas, karena dia akan menggantikan fungsi itu semuanya untuk melakukan adjustment, membentuk keseimbangan baru ya. Lalu tiba-tiba muncul oksitosin, dia akan bilang, udah lu 3 diam deh. Kira-kira begitu. Lu 3 nurut sama gue. Itu kasarnya begitu, sederhananya begitu, bahasa oksitosin. Nah, jadi inilah hormon yang membuat kita bisa tahan terhadap kondisi stres. Karena ini hormon stres, maka oksitosin itu baru bisa muncul kalau kita stres dulu. Jadi kalau misalkan sekarang saya merem, kan di sini kan nomor 6 disebutkan ya, dikendalikan oleh mekanisme feedback positif. Kemudian saya merem, lalu saya tenang, lalu saya berpikir positif. Oksitosin keluar nggak? Nggak keluar. Kenapa? Karena saya nggak stres sekarang. Karena saya nggak lagi stres, maksudnya begitu. Jadi saya harus stres dulu, karena ini hormon stres. Jadi Anda harus berada dalam situasi stres dulu, baru di situ Anda bisa memunculkan oksitosin. Manakala pikiran positif, feedback positif. Maksudnya begitu tuh. Apa aja jenis stresnya? Tadi kan ada contoh seperti physical, emotional, chemical, sosial, struktural, dan sebagainya. Baru disitulah kehebatan dari oksitosin keluar. Oke, setelah sampai sini ya. Jadi saya review lagi ya. Jadi hormon stres itu ada 2 kategori, yang bersifat individual dan sosial. Maksudnya individual adalah dia mempengaruhi dirinya sendiri, mempengaruhi badan si orang yang mengeluarkan hormon stres itu. Kalau sosial, dia mempengaruhi dirinya sendiri sekaligus orang lain. Gitu. Sekarang kita akan lihat hubungan antara stres dan respon pernapasan. Jadi ada kurang lebih 47 studi yang melibatkan 1.145 partisipan mengenai pemberian jenis stres. Seperti misalnya cold exposure. Berarti dikasih dingin, temperatur dingin ya. Kemudian hipertermia, berarti dikasih panas. Nah, dingin panas. Kemudian hipoksia, berarti kekurangan oksigen. Panik dan rasa sakit. Studi yang paling banyak mengenai panik. Jadi kondisi mental. Apa hubungannya respon pernapasan di diri kita dengan kondisi stres yang sengaja diberikan, baik itu akut maupun prolong ya. Hasilnya adalah terjadi kenaikan tidal volume pada laju pernapasan. Nah, ini di sini ada studinya semua. Jadi baik yang cold exposure, berarti terkena hawa dingin, misalnya tangan kita dicelupkan ke baskom berisi es dan air sampai dingin, kemudian yang panas juga, kemudian hipoksia, kurang oksigen, itu terjadi kenaikan tidal volume. Mengenai tidal volume, silakan melihat video saya yang berhubungan dengan dead space kemarin itu. Jadi tidal volume itu bicara spirometri, jadi kondisi di mana napas tarik dan buang secara santai. Kemudian panik dan rasa sakit. Jadi 5 jenis stimulus atau stresor ini, menurut jurnal ini, lebih dari 1.000 partisipan, 47 studi, itu terbukti menaikkan tidal volume dan laju pernapasan. Artinya apa? Napas jadi lebih cepat. Orang marah, emosi, napasnya cepat. Dan begitu kan, itu sebagai respon aja. Sebagai respon. Karena terjadi kenaikan saraf simpatik, maka terjadi kenaikan hormon stres, maka tubuh harus segera menyesuaikan. Ingat konsep buffer.
Jadi kalau untuk memahami buffer, silakan lihat pada video saya yang berjudul alkalinitas sel. Di situ saya jelaskan konsep buffer. Nah, artinya lewat teknik pernapasan kita bisa untuk controlling stressful situation. Nah, gitu. Jadi kalau berdasarkan jurnal ini kita berlogika ya. Jadi kalau ada kenaikan tidal volume itu dikenaikannya bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Jadi pernapasan itu untuk kasus stres ini ya, pada rate atau depth. Rate itu pada respiration rate atau laju pernapasan, semakin cepat makin lambat napasnya. Jadi kalau napas cepat artinya frekuensinya saraf parasimpatik, ya kan? Kalau di video sebelumnya saya jelaskan mengenai 112223, kemudian depth itu kedalaman. Jadi ada saat kita tarik napas santai, biasa begini misalnya. Nah, napas santai, ada juga yang kita pakai dengan apa namanya force. Tariknya, nah kira-kira begitu, force. Buangnya juga sama. Nah, jadi perubahan pada rate atau depth ini bisa membalik kondisi stres. Karena kalau dia tadi stres, pada 5 jenis stresor itu, tidal volume dan laju pernapasan naik, artinya makin cepat napasnya. Jadi kalau kita bernapas makin lambat, slow breathing, itu bisa reduce. Oke, makanya kadang-kadang kalau orang lagi stres kan suka ditepuk-tepuk. Wih, sing sabar, dia suruh napasnya. Wah, nah, ketika itu dia akan menurun. Karena begitu laju pernapasan diturunkan, oke, maka kemudian stress situation-nya juga ikut menurun. Nah, mengenai napas lambat atau slow breathing, nanti akan saya bahas secara terpisah di kelas premium mengenai asimetris, dan frekuensi 55. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi saya review ulang. Jadi stres adalah kondisi di mana terjadinya ancaman pada homeostatis di tubuh kita sampai ke level terkecil yang disebabkan oleh kondisi negatif intrinsik maupun ekstrinsik dari apapun dari luar. Kemudian kondisi ini akan menciptakan respon adaptif. Tubuh kita ngatur ulang. Jadi unit-unit di tubuh kita ini, unit-unit itu berarti hormon stres, sistem syaraf, whatever lah, apapun banyak sekali, itu akan ngatur ulang. Supaya tercipta keseimbangan yang baru, yang optimal. Jadi, stressful situation ini bisa dilatih untuk menciptakan keseimbangan baru. Contohnya, misalnya orang puasa, ketogenik lah misalnya begitu, ketogenik diet. Itu kan dia menyengaja diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dalam jumlah tertentu, misalnya puasa ya, dalam jangka waktu tertentu sebelum dikembalikan ke normal, misalnya 12 jam, atau 18 jam, atau 24 jam, dan seterusnya. Maka gula darah pasti turun. Ya kan? Ketika gula darah pasti turun, maka tubuh orang itu jatuh pada kondisi disebut dengan hipoglikemik. Nah, nanti di situ ada gejala apa enggak? Ya kan? Kalau dia belum beradaptasi, maka pasti ada gejala. Ya mungkin bergetar, keringat dingin, kemudian napas pendek, berkunang-kunang, dan sebagainya. Tapi ketika fase adaptasinya terjadi, maka hipoglikemiknya itu tidak mengeluarkan gejala. Tubuhnya adapted dengan gula darah rendah. Itu. Kenapa? Ya, karena diketahui belakangan munculnya keton. Keton inilah sebagai alternatif fuel, sebagai pengganti glukosa. Ada beberapa bagian tubuh yang murni harus pakai glukosa, dan ada yang bisa pakai keton. Bagian-bagian internal yang berhubungan sebagai penyangga kehidupan gitu, itu murni masih pakai glukosa. Tapi yang lainnya bisa pakai keton. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadinya kondisi respon adaptif baru terhadap stres. Karena makanan, kita tidak makan, kita puasa juga, artinya kita sedang beradaptasi terhadap kondisi stres dari sudut pandang makanan. Itu. Pernapasan juga sama. Jadi kalau kita latihan pernapasan yang bisa menurunkan SpO2, itu berarti kita masuk ke dalam kondisi hipoksia, ya kan? Kalau kita masuk pada kondisi hipoksia, maka tubuh kita kekurangan oksigen, maka tubuh kita melakukan adjustment.
Nah, tinggal dilihat ini sifatnya intermittent atau prolong, begitu. Nah, semua kondisi respon adaptif ini dikerjakan oleh seluruh unit tubuh berdasarkan kebiasaan atau pola latihan yang kita lakukan. Nah, kira-kira begitu. Sehingga tercipta ulang kondisi yang diharapkan optimal menurut kebiasaannya. Jadi mereka yang anggaplah ketogenik, misalnya begitu, karena mereka makan karbohidrat dalam jumlah rendah, very low karbohidrat, maka otomatis sistem tubuhnya merespon. Ya kan? Sistem adaptif tubuhnya merespon terhadap perubahan itu yang nggak sama dengan orang kebanyakan. Begitu. Nah, ini biasa. Dan bahkan parameter kimiawi darahnya pun hitungannya lain. Parameternya maksudnya standarnya juga berbeda begitu. Ini biasa. Orang pernapasan juga begitu. Anda biasa melakukan latihan napas lambat, 55, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 30, 30, maka ada adjustment ulang terhadap metabolisme tubuh. Kalau itu belum terjadi, tidak bisa. Nah, ini yang sering kadang-kadang orang berharap sekali latihan napas, kemudian langsung berubah. Puasa cuma sehari, 2 hari, 3 hari, lalu berubah seumur hidup. Tidak bisa. Adaptasi fisiologis itu menurut sains antara 21 sampai 30 hari non-stop. Yang kalau dia gagal, dia harus ulangi lagi. Nanti saya akan jelaskan konsep 330 di kesempatan yang akan datang. Jadi sederhananya kira-kira begitu. Jadi hubungan antara stres dan belief, hubungan antara stres dan positif mindset, hubungan antara stres dan positif mindset secara rasional, hubungan antara stres dan helping people. Semakin banyak Anda menolong orang, baik pikiran, tenaga, biaya, maka insya Allah usia kita semakin panjang, kesehatan kita semakin membaik, kalaupun kita sakit berat, matinya lama. Kira-kira begitu tuh. Artinya ada sesuatu yang harus ditunaikan dulu, begitulah. Tapi kalau kita semakin pelit, semakin medit, meregese, cap jahe, kira-kira begitu, maka ya bisa sembuhkan sendirilah. Oke, itu ya. Terima kasih. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan unmute dulu semuanya supaya kita bisa ada sesi tanya jawab. Saya akan lihat chattingnya. Sebentar. Dari Pak Sunung, kita ciptakan stres yang termanage. Yes, betul. Itulah disebut dengan intermittent stress. Jadi orang olahraga, ya kan? Orang puasa, itu kan manageable stress. Manageable stress. Kemudian berjiwa sosial lah, yes. Berjiwa sosial. Jadi jangan pelit untuk membantu orang. Pikiran, kita punya kecerdasan misalnya, punya pengetahuan, bisa lewat menulis, begitu. Bisa helping people lewat konsultasi, ya kan? Kemudian jika kita punya waktu lebih banyak, ya kita bisa datangi orang, kita bisa tolong. Kemudian tenaga, jika biaya, jika kita punya ada kelebihan rezeki, bersedekah, tidak usah ragu-ragu, kasih aja. Barangkali saja nanti akan, ya menurut jurnalnya sih begitu, munculnya begitu. Mas, kalau yang stres kronis gimana manage-nya? Tadi dari stres dan belief, ya kan? Kemudian stres dan positive mindset, stres dan rasional positive thinking, kemudian stres dan helping people. Nah, itu dilakukan. Itu dilakukan. Stres dan respon terhadap pernapasan itu dilakukan. Jadi ya kita harus ciptakan environment baru di diri kita secara internal maupun eksternal. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita stres lalu kita diem aja, lalu cuman meratapi nasib, kemudian ya Tuhan kenapa kok dikasih begini, kenapa orang lain gak dikasih begitu. Ya itu sama aja bohong gitu. Just do something. Toh saya nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah. Ya lu bisa pakai jari, handphone, sosial media, by phone, WA, anything untuk helping people. Kan masih bisa kan? Tuh. Kemudian apakah stres di bawah alam sadar bisa dihindari? Jadi gini, kan pikiran kita ini kan sebenarnya terbagi menjadi
dua bagian. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Di antara keduanya ada namanya pikiran analitik. Ini pikiran ngeyel nih, saya nyebutnya pikiran ngeyel. Pikiran analitik itu pikiran ngeyel. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, di tengahnya antaranya ada pikiran analitik. Semakin tipis pikiran analitiknya, semakin mudah kita masuk dalam pikiran bawah sadar. Semakin tebal pikiran analitiknya, semakin sulit kita masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, 95-90%, 95-99% tubuh kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Oke, jadi artinya stressful situation ya bisa terekam ke dalam pikiran bawah sadar, sehingga itu yang akan dilakukan oleh tubuh tanpa kita sadari. Paham maksudnya? Jadi misalnya begini, aduh kayaknya gue nih bakal mati nih, sakitnya nih berat nih, obatnya nggak ada. Itu setiap hari kita ngomong begitu. Berarti ada self talk, ada induksi terhadap diri kita. Kita ngomong terus begitu, masuk terus ke pikiran kita, every day. Begitu kita nggak ngomong begitu, isi pikiran bawah sadarnya kan kayak gitu. Ya itulah yang akan diterjemahkan terus setiap saat. Tuh, jadi pikiran sadar itu cuma 1-5% aja pengaruhnya. Jadi mesti hati-hati. Maka apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita rasakan itu membentuk behavior di struktural di otak kan begitu. Nanti ini saya jelaskan lebih detail pada saat pemahaman mengenai olah nafas dan neuroplasticity. Neuroplasticity. Apa yang terjadi di otak ketika stressful situation terjadi secara kronis, terus-menerus, lagi-lagi terjadi, lalu kita salah dalam mensikapi. Gitu. Apa perbedaan antara efek stres dan depresi? Ya, stres itu kondisi awalnya, depresi itu kalau dia udah kronis begitu. Ya sudah kronis, sudah depresi, ya artinya sudah berat tingkat stresnya. Otomatis ya dikalikan saja multiplier efek jatuhnya kan. Bisa ke kardiovaskular, bisa kemana-mana. Apa hubungan stres dengan amnesia? Oke, ini good question. Jadi otak kita itu kan ada lapisan-lapisan, ada strukturnya, ada yang berhubungan sama kognitif, ya kan, ada memori dan sebagainya. Jadi kalau kita semakin sering stres, semakin berat sampai ke ekstrim lah, kira-kira begitu, prolong lah, ini mempengaruhi fungsi otak menurun, gitu. Makanya perhatikan orang yang stres berat, dalam tanda kutip, blow on. Nah, apa? Oh ya, apa ya? Namanya siapa ya? Gitu. Dan itu terjadi terus berkali-kali, dia akan menurunkan fungsi itu. Oke, sebenarnya gampangnya begini, logika aja. Kan stres itu kan dia fight or flight. Anda berani, Anda berhadapan. Gak berani, lu kabur. Ketemu singa misalnya. Kira-kira kalau ketemu singa, yang dipakai duluan logikanya atau ototnya? Kira-kira gitu aja. Pasti ototnya. Lu harus segera lari dengan cepat. Jadi kalau kita lagi gandengan sama pacar ketemu singa, kita akan lari duluan. Pacarnya ketinggalan, bodo amat. Begitu. Itu kita nggak bisa salahin. Itu respon alamiah dari hormon stres itu. Makanya disebut dengan glukokortikoid gitu. Jadi larinya ke sistem otot ya. Jadi begitu dia stres, ototnya akan berisi penuh dengan energi, dia akan langsung kebut. Nah, makanya kan tadi sudah jelaskan hormon stres itu kan salah satunya adalah adrenalin. Ada kondisi yang disebut dengan adrenalin rush. Adrenalin rush itu kondisi yang memungkinkan otot kita memiliki produksi ATP berkali-kali lipat sehingga powernya besar sekali. Makanya orang kalau dalam mode adrenalin rush, misalnya seorang ibu yang tiba-tiba rumahnya kebanjiran, dia bisa angkat kulkas di tangan kanan, dia bisa angkat kasur di tangan kiri. Gitu. Bahkan di studi di luar ada seorang ibu yang ada seorang anak hampir tergencet mobil, dia angkat itu mobilnya, dia lempar itu mobilnya sehingga mobilnya berbalik. Tapi kalau tidak dalam kondisi stres diulangi, nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Jadi adrenalin rush ini. Jadi kalau ini terjadi terus-menerus, ya dia mempengaruhi aspek memori. Kalau stres dan obesitas ada hubungannya? Iya. Karena tadi dijelaskan, glukokortikoid. Orang stres, dia akan membentuk gula di dalam internal tubuhnya, di livernya. Namanya prosesnya gluconeogenesis. Kenapa? Supaya bisa
menciptakan tenaga besar, ya kan? Kan proses glikolisis itu kan yang memerlukan glukosa. Jadi kalau orang stres, maka terbentuk proses gluconeogenesis, maka jalur yang dipakai namanya siklus Cori. Jalur dipakai namanya siklus Cori. Jadi dari liver ke otot, dari otot ke liver, dari liver ke otot, dari otot ke liver. Terus aja begitu tuh. Jadi produksi glukosa, glukosa kasih ke otot create laktat, laktat kasih ke liver, liver ubah lagi menjadi glukosa, glukosa balik lagi, terus aja begitu. Kalau yang normal reaksi glikolisis aerobik kan pakainya namanya siklus Krebs. Siklus Krebs. Dari mulai apa namanya si glukosa berubah menjadi pirufat, pirufat masuk ke mitokondria, lalu ke elektron transport chain, bla 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 terus semua hingga terbentuk ATP H2O, kemudian CO2 dan sejumlah panas. Nah, jadi orang kalau stres, gula internalnya naik. Gula internalnya naik. Makanya kadang-kadang gue lagi stres, gue nggak makan apa-apa, kok gula saya tinggi? Ya karena ada proses yang gluconeogenesis itu begitu terbentuk. Maka salah satu caranya bagaimana? Ya disalurkan gitu lewat olahraga kan begitu. Maka problemnya kan orang kalau lagi stres kan harus olahraga. Orang lagi sakit misalnya stres itu pengertiannya bukan cuma depresi ya. Misalnya sakit juga begitu. Orang sakit stadium 4 misalnya gimana cara dia olahraga nggak bisa. Maka konsep olah napas yang memahami frekuensi rendah, frekuensi tinggi, frekuensi saraf otot bisa dipakai untuk membantu mereka yang lagi stres tuh. Jadi kalau kita ngatur napas tadi, kan tadi udah saya jelaskan bahwa ketika stres ada hubungan antara tidal volume dengan laju pernapasan. Mereka yang stres, laju pernapasannya makin tinggi. Maka latihan slow breathing itu sudah pasti reduce stress. Slow breathing. Slow breathing itu startingnya dari mana? Startingnya dari 55. 55 ke atas. 55, 77, 99, 10, 10, 11, 11. Whatever angkanya terserah sesuai dengan kemampuan. Tuh. Obesitas itu terjadi kerusakan inflamasi tinggi dalam tubuh. Stresnya tinggi sekali. Secara selular ya. Jadi pengertian stres jangan cuma gambarannya itu orang ini miring separuh begitu. Enggak, jangan begitu gambarnya. Stres ketika kebanyakan glukosa, sel kita stres. Hiperglikemik, diabetes, stres level selular begitu. Apa benar kasus anak yang terinfeksi virus corona lebih sedikit karena kebanyakan anak-anak jauh dari stres? Enggak juga. Enggak juga. Ya memang ada kecenderungannya seperti itu gitu. Ada kecenderungannya, tapi enggak mesti kita tafsirkan seperti itu. Ya sama kayak logikanya gini. Kasus COVID pada orang gila. Ya. Walaupun nggak ada ya, orang gila kan makan apa aja, tidur di mana aja kan kita melihatnya nggak pernah sakit kan. Itu kan asumsi masyarakat umum kan. Hanya kebetulan aja kita nggak tahu kalau dia mati pun kita nggak tahu begitu. Kita hanya ngelihat dia makan dari tempat-tempat yang nggak beres, kemudian kita bilang bahwa orang gila aja sehat kok begitu. Karena dia nggak pernah mikir macam-macam. Nggak begitu. Makanya tadi saya bikin satu slide khusus membahas antara hubungan antara pikiran positif secara rasional. Jangan sampai terjadi bias optimisme, jangan sampai terjadi overconfident. Maksudnya itu tuh, maksudnya tuh. Seperti penjabaran ilmu ikhlas yang dijelaskan oleh Jalur Kesehatan. Ya, kira-kira begitu. Di selama ini kan kita nggak tahu landasan ilmiahnya, landasan sainsnya sedekah itu menolak bala, sedekah itu memperpanjang umur, kan begitu. Nah, saya jelaskan di sini tadi lewat slide penelitian Universitas Buffalo bahwa jika kita stres, berat karena masalah keuangan, dipecat dan sebagainya, tapi kita masih helping people, maka kondisi helping people itu menaikkan oksitosin. Oksitosin inilah sebagai kontraregulator dari hormon individual, hormon stres individual. Yang tiga tadi, adrenalin, noradrenalin, dan kortisol. Jadi oksitosin harus keluar. Tuh. Mohon izin tanya, saya kemarin sempat terisolasi karena habis menangani pasien positif dengan APD seadanya, bla 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 bla. Ini sudah 7 hari, sekarang dokter masih ketakutan kalau ketemu saya. Iya, memang sulitnya begitu. Jadi stresnya bukan cuma di pasien, juga stresnya adalah di orang di dekat pasien itu. Dia tenaga kesehatan misalnya. Dia let's say sudah melewati 7-14 hari masa karantina. Kan selama dia belum diukur pakai swab, ya kan? Ya kita belum tahu. 7-14 hari itu kan menurut kesepakatan statistik jurnal. Itu kan kesepakatan. Tapi di beberapa jurnal disebutkan antara 7 sampai 40 hari.
Tuh, tapi ambil yang umum dipahami saja 14 ya. Jadi artinya ya mungkin saja orang sudah terkena, lalu dia isolasi 7 hari, lalu dia tidak ada batuk, tidak ada segala macam, lalu dia keluar, lalu masyarakat masih takut. Mungkin saja. Maka pernah dijelaskan oleh salah satu dokter, dokter Andri kalau nggak salah waktu di TV One atau di mana begitu, ada kondisi yang disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis, ya kan? Psikosomatis itu kita tidak sakit, problem di mental, kita menganggap bahwa diri kita seperti orang sakit begitu. Jadi semua gejalanya COVID-19 itu ada di badan kita, padahal kita nggak kena. Karena saking takutnya kita. Saking takutnya. Gatal sedikit nih. Kayak gitu sedikit, langsung, wah COVID-19. Kita daham sedikit, wah COVID-19. Kita akhirnya, kan kita pasti dapat selebaran, dapat publish WA segala macam yang menunjukkan gejala-gejala ini kan urutannya begini. Salah satu nempel sedikit aja, walaupun mungkin kita gara-gara salah makan tongseng kepedesan misalnya begitu. Lalu kita menganggap itu terjadi pada diri kita, lalu kita membenarkan. Nah, makanya tadi saya singgung mengenai slide stress dan belief, ya kan? Stress dan belief. Jadi begitu kita konsep belief, kita meyakini, ya udah semua tubuh kita ini bersikap sebagaimana keyakinan kita. Pikirannya bilang A, diyakini, maka selnya nggak punya pilihan. Jadi sel kita kan nggak bisa milih. Misalnya begini, pikiran kita lagi happy, lalu selnya bilang gue nggak mau happy deh, gue pengen berdiri sendiri, nggak bisa. Dia kan semua yang dirasakan itu kan akan dikonversi menjadi aspek hormonal kan. Nah, hormon ini kan dia akan ditransmisikan ke seluruh tubuh. Hormon itu kan berarti ada 3 cara transmisinya. Autokrin, parakrin, sama endokrin. Autokrin itu maksudnya jika hormon itu keluar dari sebuah sel lalu mempengaruhi sel itu sendiri. Kalau parakrin itu dia keluar dari sebuah sel lalu mempengaruhi sel terdekat. Jika endokrin dia keluar dari sebuah sel dan dia bisa mempengaruhi yang terjauh dari sel itu. Jadi kalau dia membanjiri sebuah hormon di badan kita, maka terpengaruhlah sel-sel yang lain. Nah, jadi hormon itu disebut sebagai signaling molekul. Apa bahasa Indonesianya signaling molekul? Molekul penyampai pesan, kira-kira begitu. Jadi pesannya lu mau apa ya badannya. Kalau badannya happy, ya happy. Kalau badannya ndak happy, ya ndak happy. Kira-kira begitu tuh gambarannya tuh. Oke. Jadi memang kita sulit ya, ini pertanyaan ini sulit. Karena nggak ada swab testnya. Jadi kalau ada swab testnya, ya kita bisa tunjukkan bahwa gue negatif. Tapi kalau nggak ada swab testnya, gimana caranya kita tunjukkan kita negatif? Nggak bisa kan? Walaupun kita sudah 14 hari karantina. Ya kan? Memang ya dilematisnya kira-kira disitulah. Swab test itu, swab test. Jadi mudah-mudahan sih swab testnya banyak ya. Sehingga masyarakat bisa segera lebih cepat atau utamanya nakes ya, mereka bisa lebih cepat untuk melihat hasilnya. Kalau sebaliknya nggak ada pikiran, gimana? Tidak mungkin bisa. Jadi Mas Ari nanya, bisa nggak pikiran ditiadakan? Nggak bisa. Maka dari zaman jebot sampai zaman sekarang, dari mulai filosofi sampai saintifik, ada istilah, kalau filosofi ya, bahasa zennya begitu, pikiran itu seperti kera liar yang melompat-lompat. Coba kita merem sedikit, bentar aja. Coba tenangin pikiran, nggak bisa. Dan mungkin bisa pasti ingat A, ingat B, ingat C, ingat D, semua begitu, cut begitu. Maka yang bisa adalah dikasih aktivitas satu. Misalnya tarik napas, buang napas, fokus pada napas yang keluar dan masuk. Nah, fokus pada napas yang keluar dan masuk itu sebenarnya mengkondisikan si kera-kera ini yang tadi melompat-lompat liar itu cuman fokus pada napas yang keluar dan masuk aja tuh. Jadi orang zaman dulu sebenarnya pinter tuh. Kan teknik meditasi macam-macam jenisnya. Ada focus attention, ada open meditation, macam-macam lah. Jadi tidak mungkin kita tidak ada pikiran. Yang ada kita harus manage. Nggak mungkin kita nggak ketemu stres, yang ada harus kita manage stresnya. Pasti kita ketemu stres dan pasti kita ada pikirannya. Apakah stres mempengaruhi produksi asam lambung? Bagaimana mengatasinya? Ya pasti, karena kan ada perubahan metabolisme kan. Bagaimana mengatasinya? Ya banyak caranya sih. Ya pastikan dulu bahwa stresnya menyebabkan kenaikan asam lambung. Jadi asam lambung cuma dampak aja. Kalau stresnya diturunkan, mestinya asam lambungnya turun. Kan logikanya begitu.
Tapi kalau stresnya nggak bisa diturunkan tapi asam lambungnya masih naik, ya periksa lambungnya. Mungkin something problem di situ. Bagaimana cara mengatasinya? Napas lambat aja, slow breathing aja. Jadi antara stres sama asam lambung, mana yang jadi root cause-nya, kan gitu. Kalau root cause-nya stresnya, ya turunin stresnya. Nanti asam lambungnya keturun. Ada nggak alat monitoring stres? Ada. Kan kemarin kan sudah jelaskan, cara ngukur stres itu kan pertama bisa dari saliva, ya kan? Air liur, berarti adrenal stress index, maksudnya begitu. Kemudian bisa lewat HRV salah satunya, ya kan? Bisa lewat pernapasan, kemudian tes pernapasan bisa dengan kekakuan tubuh, bisa dengan hormonal. Nah, yang paling gampang itu HRV, heart rate variability. Nah, alatnya banyak tuh. Bisa pakai Kito, bisa pakai Sunto, bisa pakai Garmin, bisa pakai Wahoo, bisa pakai Polar, bisa pakai apa aja asalnya support HRV. Dari mana kita tahu kita stres? Ya, kalau pakai HRV tadi, jika rasio LF dan HS-nya itu lebih besar dari 1, gitu. Atau rasionya tinggi sekali lah. Atau saraf parasimpatiknya nilainya lebih tinggi dibandingkan saraf simpatiknya nilainya lebih tinggi dibandingkan saraf parasimpatiknya. Bagaimana cara meningkatkan kepekaan diri terhadap pikiran bawah sadar? Apa ini maksudnya bingung? Meningkatkan kepekaan diri terhadap pikiran bawah sadar. Ya, ya kebalik, pikiran bawah sadar yang mempengaruhi seluruh metabolisme tubuh begitu. Ya supaya kita peka bagaimana? Ya latihan aja. Kuncinya kan latihan. Apa stres bisa menaikkan gula darah? Ya jelas tadi proses gluconeogenesis. Berarti kita stres, gula darah internal kita naik. Kondisi sekarang setiap buka media isi tentang kopat kopit, apakah bisa menyebabkan perubahan pola pikir? Ya pasti bisa lah. Psikosomatis tadi. Makanya buka sosial medianya secukupnya aja. Buka yang happy-happy aja. Yang senang-senang aja begitu. Daripada kita pusing setiap hari kan, tapi tetap ikuti anjuran pemerintah. Apakah slow breathing menghasilkan endorfin kayak olahraga? Iya, tentu saja. Kan endorfin ini kan gini, kan hormonal itu kan dipetakan dengan perasaan. Hormonal dipetakan dengan perasaan, ya kan? Ini menurut medisnya begitu. Jadi apapun rasa yang muncul tubuh kita itu akan menghasilkan sebuah hormon. Misalnya kita happy, senang, gembira, sukacita, maka keluarnya hormon endorfin, beta endorfin lebih tepatnya. Kalau kita stres maka keluar kortisol. Kalau kita melakukan sesuatu lalu tercapai seluruh targetnya, keluarlah dopamin. Kalau kita merasa rileks, keluarlah ini. Ini semua sudah dipetakan. Tuh. Jadi yang kita lakukan saat olah napas, yang saya bilang, olah napas itu kan kuncinya di frekuensi. Frekuensi. Ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Ya kan? Kemarin saya jelaskan secara lebih detail mengenai konsep frekuensi pada saat membahas mengenai ritme napas. Silakan lihat videonya. Nah, apa istimewanya frekuensi? Misalnya begini, ini kan handphone ya, frekuensi saya Telkomsel, ya kan? Di situ ada yang pakai XL, ada yang pakai Indosat dan sebagainya. Handphone saya bisa ngebuka data, bisa ngelihat apa namanya ada suara di sini kan, ada voice, chat dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena frekuensi yang dikirimkan oleh Telkomsel ini berisi data dan informasi, bukan cuma frekuensinya aja. Jadi dalam frekuensinya ada data dan informasi. Nah, napas juga begitu. Kan napas menghasilkan frekuensi. Ada simpatik, parasimpatik, bla 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 segala macam. Tapi kalau kita hanya menghasilkan frekuensi, kita jatuhnya hanya mekanis aja. Hanya mekanis aja, hanya engkol aja. Maka supaya frekuensinya itu berisi sesuatu, maka kita harus melibatkan pikiran dan perasaan saat bernapas. Jadi data dan informasinya itu adalah layer abstraksinya, pikiran dan perasaannya. Jadi saat kita melakukan ritme slow breathing atau fast breathing atau any kind of breathing, libatkan itu supaya ketika frekuensinya ditransmisikan ke seluruh tubuh kita, nanti selnya kan bilang, oh ada frekuensi dari Big Boss nih. Terus temennya bilang, isinya apa? Nggak tahu, cuma ngasih tahu aja ada frekuensi. Oh ya udah, cuekin aja, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau dalam frekuensinya ada data dan informasi, jadi begitu dia nyampe, oh ada frekuensi dari Big Boss, iya. Apa isinya? Isinya lu suruh nurunin gula. Itu data dan informasinya. Isinya, oh happy, gitu. Oh berarti lu harus produksi beta endorfin. Kira-kira begitu tuh teorinya tuh. Gampang ya. Berarti bagus slow breathing dilakukan pas belajar, utamanya kepala pusing mengantuk sedang belajar ya, itu ujian lah. Di mana-mana orang lagi belajar itu kendalanya ngantuk.
Yang kalau laki-laki yang paling gampang, lu Jumatan deh. Coba lu Jumatan, lu dengerin khotbah tuh, pasti ngantuk. Bangunnya pasti pas Allah Makfir gitu. Langsung bangun semua. Tapi sebelumnya nggak denger apa yang diinikan. Dan lain cerita. Ya, kalau mengenai slow breathing kenapa ngantuk, lihat di video saya sebelumnya ketika saya membahas irisan antara syaraf otonom dengan gelombang otak. Kenapa orang jadi ngantuk? Situ ada jelas sekali. Nah, mengenai belajar, jadi ada riset di luar sana, pertanyaan bagusnya, ada riset di luar sana, dia meriset hubungan fungsi memori pada saat orang tarik napas dan buang napas. Jadi saat orang tarik napas, itu aspek ingatannya menguat. Saat tarik napas ya. Jadi inhale, fungsi memorinya meningkat. Exhale, menurun. Jadi kalau kita pengen gampang ngapalin sesuatu, jadi saat kita baca sesuatu gitu, tarik napas. Bareng dengan kita mengingat sesuatu. Itu menurut riset, nanti ada di slide saya mengenai olah napas dan neuroplasticity di kelas premium. Di situ nanti akan kelihatan jelas studinya ketika kita tarik napas, itu aspek memorinya meningkat. Jadi kadang-kadang kalau di MP, ini di MP ya, misalkan orang pengen deteksi tuh, orang tarik napas kan. Nah, kira-kira begitu tuh. Itu ada landasan ilmiahnya tuh. Landasan ilmiahnya tuh. Iya bener nih, kalau psikosomatis repot, ya betul. Negatif bisa dari indikasi slow breathing, kalau susah ada indikasi positif. Gimana nih? Nggak bisa. Kan tadi kan ketika dikasih stresor, ya kan ketika dikasih stresor, kemudian terjadi kenaikan laju pernapasan. Kan begitu, napas satu-satu. Saya jarang melihat orang yang di ICU napasnya rileks. Jarang. Pasti napasnya satu-satu. Kan gitu. Kenapa? Karena dia membentuk hiperventilasi akibat CO2-nya tinggi atau mungkin akibat terlalu asam tubuhnya, maka adjustment buffernya kan begitu. Jadi tidak mungkin bisa slow breathing. Justru slow breathing adalah latihannya. Mas, saat oksitosin keluar, adakah ciri-ciri yang kita rasakan? Physical, subjective feeling itu ada. Subjective feeling ada. Jadi kita lebih tenang, begitu, kita lebih enjoy, dan kita nggak menganggap stresor itu sebagai bagian yang membahayakan, begitu. Itu subjective feelingnya ada. Apakah stres bisa dideteksi? Oh, gampangnya begini, yang tadi pertanyaan tadi oksitosin ciri-cirinya. Kan kalau hormon stres itu kan sifatnya glukokortikoid. Berarti artinya ototnya dominan dipakai dibandingkan otaknya. Jadi kalau Anda stres otaknya lebih dominan dipakai dibandingkan ototnya, itu benar tuh. Gitu aja tuh. Ya kan? Karena begitu orang stres itu kan glukokortikoid, berarti kan ototnya dominan dipakai dibandingkan otaknya kan begitu. Makanya orang kalau stres kan pengennya berantem aja, kalau gue pengen hajar aja kan ototnya langsung kejang semua kan. Jadi kalau orang stres apapun kondisinya disebabkan oleh apapun, logikanya lebih kencang dibandingkan ototnya, ya Anda dalam mode oksitosin. Kira-kira begitulah. Nggak persis sama, ini hanya logikanya aja. Apakah stres bisa dideteksi menggunakan kertas lakmus? Nggak bisa. Nggak bisa, karena kertas lakmus bukan untuk mengukur pH tubuh, bukan untuk mengukur kondisi stres. Saliva itu pakai imunoassay, itu pakai enzim khusus, regen khusus. Bukan lakmus yang kita tempelkan di mulut, bukan. Nggak bisa. Jika bangun tidur kepala selalu pusing, ya kalau kepala pusing banyak faktor ya. Misalnya begini, ada orang kepalanya pusing, dikasih obat paracetamol nggak sembuh, disuruh tidur nggak sembuh, dikasih 5 juta sembuh. Karena dia pusingnya kurang duit berarti. Ini faktornya harus dilihat dulu, lihat parameter kimiawi darahnya dulu, lihat gulanya, lihat tensinya, kemudian lihat kolesterolnya, kira-kira begitu. Untuk cek COVID slow breathing, ya bisa. Makanya saya selalu tulis kan, latihanlah 55, 10, 10, 15, 15. Semakin kita bisa slow breathing secara nyaman, insya Allah kita protektif. Jadi saat kita sedang melakukan olah napas, sebaiknya disertakan niat apa yang diharapkan. Ya apa yang diinginkan. Niat itu kan beda-beda. 75 orang yang sekarang gabung ini, niatnya apa? Sama nggak? Tidak sama. Itu. Kalau latihan pribadi, silakan disesuaikan. Tapi kalau latihan bersama di kolat, alangkah baiknya pelatihnya mengatur. Kenapa? Kalau
ini di saya pribadi ya. Jadi ketika saya ngelatih orang banyak begitu, kan saya atur frekuensinya. Misalnya kita latihan pakai frekuensi 0,1 Hz misalnya. Lalu saya bisa bilang bahwa oke, sekarang kita akan latihan pakai frekuensi 0,1, maka semua dari Bapak-Bapak Ibu sekalian ini frekuensi 0,1. Frekuensi yang sama saling menguatkan. Kan begitu teorinya kan, resonansi kan. Nah, jadi kalau ada 10 orang latihan pakai frekuensi 0,1, maka satu orang niatnya untuk menyembuhkan, berarti dia kirim, anggaplah, let's say kita percaya dengan konsep energi, kalau kita bilang bahwa saya niatnya untuk mengirimkan energi kesembuhan pada teman saya. Lalu orang kedua bilang begitu, orang ketiga bilang begitu, orang keempat bilang begitu. Karena frekuensinya sama, maka dia saling menguatkan. Akhirnya 10 orang itu dapat manfaat, resonansi. Tapi kalau masing-masing beda, ya enggak sama. Gitu. Jadi niat bebas. Niat bebas. Kalau kita latihan bersama, usahakan niatnya sama. Kalau latihan sendiri, mah terserah. Berapa menit batasan slow breathing-nya? Jadi kalau menurut jurnal, sekali lagi ini based on scientific ya, dia ada yang namanya pengukuran pendek, sangat pendek, kemudian pengukuran panjang. Durasinya maksudnya. Sangat pendek itu adalah maksimal 1 menit. Kalau yang pendek, itu 1-5 menit. Idealnya di 5 menit. Kalau panjang ya sampai 24 jam. Misalnya kita tes jantung dipasang alat Holter di dada gitu. Itu kan bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa 24 jam. Jadi yang berpengaruh itu frekuensi atau tidak. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Tidal volumenya naik, laju frekuensinya naik. Laju frekuensi ya, bukan frekuensi. Laju frekuensi atau respiration rate. Biasanya dalam latihan olah nafas, saya selalu mengatakan dalam hati untuk menormalkan seluruh jaringan tubuh sampai nafas selesai. Ya boleh aja. Nanti tinggal dilihat aja hasilnya. Ya kan? Tubuhnya menurut nggak? Jadi kalau kita bilang, hai tubuh, normal ya, misalnya begitu. Misalnya gampangnya gula darah, normal gula darahnya ya. Terus ukur aja, normal nggak? Kalau nggak normal, berarti belum nurut badannya kan? Nah, belum nurut itu kan bisa banyak faktor. Misalnya kemampuan bernegosiasi kita sama tubuhnya belum bagus, kita belum dianggap sama tubuh, dan sejenis itulah kira-kira. Makanya pentingnya melakukan pengukuran begitu. Oke, lagi. Ritme terbaik untuk slow breathing berapa mas? Tadi kan saya bilang slow breathing definisinya berdasarkan sains itu starting dari 6 respiration rate per menit. Jadi kalau 6 artinya 60 bagi 6 10. Jadi total detiknya 10. Jadi kalau total detiknya 10, kalau kita pengen pakai asimetris berarti bisa 19, 28, 37, 46. Ya kan? Kalau pakai asimetris. Kalau pakai simetris ya 55. Maksudnya 55 itu tarik 5 detik, buang 5 detik. Ini kalau pakai, ini kalau nggak pakai tahan napas ya. Jadi kita bicara frekuensi berarti nggak pakai tahan napas. Itu. Jadi ritme terbaiknya ya dari mulai 55 ke atas, itu sesuaikan aja. Kalau saya bilang ritme terbaiknya 15-15, kita belum tentu bisa semua. Kan gitu. Jadi kita starting dari 55, naikkan ke 10-10, naikkan ke 15-15, dan seterusnya. Sebaiknya simetris atau asimetris? Nah ini bergantung kondisi. Sama kayak jurus. Sebaiknya kita pakai pukulan atau tendangan, atau bantingan, atau tangkapan, atau kuncian. Kira-kira begitu pertanyaannya. Jawabannya gimana? Ya tergantung musuh lo kan gitu. Musuh lo nyerangnya bagaimana? Ya kan? Nah ketika musuhnya nyerang ke kita, respon kita itu kan bergantung yang sering dilatih. Ya kan? Kalau misalnya ada pesilat, ada jiu-jitsu, ada karate misalnya, mendapat satu serangan yang sama. Ada cikalong misalnya begitu kan. Mendapat serangan yang sama, ya tentu respon dari keempat orang ini akan berbeda bergantung dari apa kondisi adaptif yang berhasil dilakukan oleh tubuhnya. Kan begitu teorinya kan. Jadi kalau kondisi adaptif oleh tubuhnya itu dia lewat tangkisan ya pertahanan dirinya tangkisan. Tapi kalau kondisi adaptif yang berhasil dilakukan oleh tubuhnya bantingan, ya dia bantingan. Kira-kira begitu sama. Adik saya gagal ginjal dan harus HD 2 kali seminggu, apakah bisa pakai nafas 55? Bisa, tapi bukan untuk menyembuhkan. Tapi 55 untuk memperbaiki beberapa kondisi-kondisi dalam tubuh.
Makanya nanti di kelas premium saya akan jelaskan secara lebih gamblang the power of 55. The power of 55 secara lebih detail. Tiga-tiga sulit dilakukan, sebagai gantinya bagaimana? Ya sebagai gantinya ya kan gini. Kan dulu saya pernah jelaskan ada namanya napas segitiga dan segi empat kan gitu. Sebenarnya ini bukan pengertian apa namanya kesaktian ya. Ini pengertian frekuensi. Kita sudut pandang frekuensi. Misalnya kita ambil contoh 15. 15. Berarti kan totalnya 30. Ternyata saya narik 15 itu susah. Saya buang 15 juga susah. Kalau saya switch ke segitiga, berarti saya bisa bikin 10, 10, 10. Kan totalnya 30 juga sama kan? Kalau narik 10, lebih gampang dibandingkan 15. Kan gitu kecenderungannya. Ternyata 10 juga saya nggak bisa. Gimana caranya, Mas? Ya saya switch jadi segi 4. Jadi 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Lebih pendek lagi ya. Tapi konsekuensinya ada tahan napas aja di situ. Tapi untuk mencapai 30, akhirnya bisa lewat 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Tarik 7,5 detik, tahan 7,5 detik, buang 7,5 detik, tahan 7,5 detik, totalnya 30 juga. Sama-sama. Itu bicara frekuensi, nanti bisa dikondisikan begitu. Tapi idealnya, 30-30, ya betul-betul tariknya 30 idealnya. Seperti itu. Saudara saya terkena TB, kelenjar, napas, apa yang bisa diberikan? Ajari 55 aja. 55, 10, 10 pakai perkiraan aja atau sambil lihat detik jam. Nggak usah, kalau pakai perkiraan mana bisa kita. Saya ada video mengenai gimana cara berlatih slow breathing menggunakan meditation timer. Jadi dilihat aja. Jadi kita download aplikasi meditation timer, terus kita tinggal setel aja berapa ritme yang kita mau, berapa lama durasi yang kita inginkan. Udah tinggal pencet handphonenya, mata pejam, dengerin aja suaranya. Gitu. Kalau hitung dalam hati, lupa nanti. Apalagi faktor U kan. Tuh. Oke ya. Jadi karena saya lihat tidak ada pertanyaan lagi, saya unmute lagi. Rame-rame dikit nggak apa-apa lah. Ya, saya rasa sudah nyaris 2 jam. Karena sudah nyaris 2 jam, mungkin saya akan tutup sampai di sini di sesi mengenai stres ini. Silakan yang sudah merekam, Anda boleh publish ke YouTube atau teman-teman yang apa namanya tadi sudah merekam, nanti kirim linknya ke saya, nanti saya akan share ke yang lain. Oke, terima kasih ya. Kita dada-dada dulu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.